pendengar, apa kabar Sobat Giwar? Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Gitu. Tetapi sejauh saya bisa, saya ikut gitu. Kan itu wow gitu ya. Wownya yang nano-nano gitu kan waktu itu goreng telur itu satu orang itu separuh telurnya gitu. Kita jumpa lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, ya kan? Tepuk tangan. Hari ini ada yang rambutnya sama dengan saya sudah hadir di sini loh. Halo Bu Ovi. Halo Bu Tami. Kemarin nama Bu Ovi kami itu ya disebut-sebut waktu di podcastnya Bu Sinta. Oh gitu ya? Iya. Jadi penasaran nih. Gitu. Bu Ovi ini adalah kepala sekolah di SMP Eksperimental Mangunan. Begitu ya Bu? Betul. Sudah berapa lama? Berapa lama apanya nih? Berapa di tahun? bangunannya atau jadi kepala sekolahnya? Kalau di bangunannya dulu deh. Oke. Kalau di bangunan itu saya tanggal 1 September 2017. Masih tergolong baru sebenarnya, belum lama ingat banget. tanggalnya loh. 1 September. Tanggal bersejarah itu. Monumen. Gini. Monumen masuk di bangunan. Nah, Iya. itu masuk di bangunan belum ada SMP ya, Bu? Belum ada. Itu masih masa percobaan itu. Mau membangun SMP. Iya. Oke, berarti waktu itu ke SD dulu atau gimana? Ya, jadi kan masa percobaan 3 bulan nih, gitu ya. Harusnya kan berakhir akhir November. Nah, kebetulan di bulan kedua saya masa percobaan ada guru kelas 1 SD yang resign waktu itu. Gitu. Lalu saya diminta menggantikan. Saya masuk di SD itu mulai itu November tanggal 11, saya ingat. Masih itu. diingat juga tanggalnya. Wow. Oke. Iya. Lalu setelah itu mengajar di SD berapa lama? Saya mengajar di SD hanya 1 semester di semester 2. Tepatnya waktu itu Januari 2018. Itu saya mulai mengajar sebagai guru kelas 1 SD. 1 semester. 1 semester di semester 2 itu. Lalu setelah itu pendirian SMP. Betul, itu sebenarnya sudah proses pendirian SMP ya. Kita sudah mulai prepare gitu. Nah, waktu itu baru sekitar 3 bulan saya mengajar menjadi wali kelas atau guru kelas 1. Lalu saya diberikan tanggung jawab tambahan oleh Romo sebagai kepala sekolah SMP Eksperimental Mangunan. Jadi kalau per SK-nya itu 1 April 2018. Lagi-lagi diingat tanggalnya. Bu Of ini sangat menyukai angka-angka sepertinya. Angka bersejarah ini Bu Tami. Jadi selalu diingat. Betul. Gimana rasanya Bu waktu itu? Wah, surprise itu kan karena waktu itu memulai semuanya kan dari nol ya, dari awal gitu. Iya. Waduh. Bagaimana itu deg-degannya atau surprise-nya bagaimana? Surprise-nya itu gimana ya? Kalau diungkapkan itu wow gitu ya. Wow-nya yang nano-nano gitu kan waktu itu. Karena prosesnya kan baru memulai jadi guru kelas 1. Plus juga dengan tambahan kepala sekolah SMP. Jadi pagi sampai siang sampai jam, kan selesainya jam 12 itu ya kalau SD gitu. Nanti 12.30 atau sampai jam 13 jam 1 saya ke SMP. Begitu. Ke SMP itu masih mempersiapkan untuk ini pembukaan SMP, cari murid, lalu promosi ke luar ya, ke sekolah gitu, atau juga di medsos gitu. Jadi sudah persiapan termasuk juga persiapan internal maupun eksternalnya gitu. Jadi ya hari-harinya full di sekolah. Wow. Gitu. Kemarin kan Bu Sinta juga bercerita tentang kami sampai
gitu terpukau bagaimana perjuangan teman-teman yang berproses di SMP sejak awal itu untuk memulai itu semua gitu loh Bu. Menyebarkan pamflet ke sekolah-sekolah lalu begitu-begitu. Itu sepertinya menjadi satu momen yang luar biasa gitu kemarin diceritakan Bu Sinta. Kemudian waktu itu baru berdelapan ya katanya. Iya, yang betul. memulai. Berdelapan. Iya. Berdelapan. Dan sampai sekarang sudah 26 harusnya. 26 di tahun yang keempat. Iya. Seperti apa Bu perjalanannya? Iya, perjalanannya itu waktu di awal-awal itu memang awal-awal yang bisa dibilang penuh kenangan ya, kenangan yang tidak terlupa gitu. Ya, ada menyenangkan, ada juga kadang juga sedihnya, ada juga serunya gitu. Saya masih ingat waktu itu yang paling berkesan gitu ya. Ketika itu kan memang pertama kali SMP berdiri. Lalu waktu itu tuh kami kalau mau rapat itu kami nggak pernah jajan atau pesen. Kami bergiliran masak itu ya. Giliran masak. Dan waktu itu benar-benar kayak kalau kita mulai keluarga baru gitu ya. Dulu masak itu satu orang budgetnya 5.000 gitu. Jadi kami berdelapan itu kalau 5.000 kali 8 kan 40.000 gitu. Ya gimana caranya cukup itu untuk bareng-bareng gitu. Sampai kenangannya itu waktu itu goreng telur itu satu orang itu separuh telurnya gitu. Kemarin Bu Sinta tuh menceritakan ini dan menurut dia ini juga sesuatu yang sangat spesial. Betul. Ternyata di Bu Ovi juga. Jadi itu sebenarnya di tengah keterbatasan kan ya. Betul. Tapi memorinya nggak terlupakan loh. Betul. Kuncinya memang dari bagaimana dari keterbatasan itu kita memaknai sesuatu sebagai hal yang positif ya. Kuncinya itu sebenarnya. Karena kalau dibilang terbatas, lauknya cuma ini gitu ya. Tapi dalam kebersamaan kita memaknai itu secara positif sebagai momen untuk mempererat silaturahmi, ya enjoy dan itu menyenangkan sebenarnya gitu ya. Kita masak dengan Bu Ovi masaknya itu biasanya jarang masak gitu. Ternyata kalau suruh masak ya rasanya kayak gini gitu. Tapi rasa itu menjadi nomor sekian gitu. Tapi kita bisa makan bersama, kita bareng itu ya makan kadang kalau nggak pakai sendok itu muluk gitu ya. Udah bareng makan gitu. Selesai itu kita mulai rapat. Gitu tuh berkesan banget. Seru tapi kayaknya sekarang masih masak bersamanya masih kolo-kolo tergantung situasi dan kondisi karena sekarang juga pasti lebih padat ya. Betul. Lebih padat jadi ya paling curi-curi waktu untuk event-event kayak gitu ya tidak selalu ada tapi kita upayakan meski sangat jarang sekarang itu. Setelah perjalanan ini ya Bu, memulai satu sekolah dari nol sampai saat ini, menurut Bu Ovi, mengapa tuh Bu Ovi itu apa sih yang spesial dari Mangunan khususnya SMP gitu yang dipupuk dari nol? Iya. Yang istimewa apa ya? Dulu pertama kali saya masuk di Mangunan, itu awalnya saya tuh nggak punya gambaran waktu itu bakal diminta untuk menjadi kepala sekolah SMP gitu ya. Dulu taunya ya masuk di sekolah Mangunan gitu. Gambarannya waktu itu yang ada kan TK dan SD. Yeah. Saya tahu SMP itu baru akan dimulai gitu ya. Nah, waktu itu ya yang entah kenapa yang menjadi semangat bagi saya di SMP itu satu kata, terberkati. Wow. Jadi jujur kalau dibilang capek dan waktunya itu udah habis di sekolah gitu, tetapi puji Tuhan jujur aja saya dibilang capek-capek tapi bukan sesuatu yang kemudian membuat saya tertekan, tidak. Tapi jujur ada kebahagiaan, ada berkat di dalam setiap proses yang saya lalui karena saya merasa proses yang saya lalui di SMP ini sungguh bermanfaat dalam kehidupan saya sehari-hari, baik bersama keluarga ataupun masyarakat. Itu yang saya merasa ini pembelajaran hidup sesungguhnya itu saya dapat benar-benar di sekolah Mangunan, terutama di SMP eksperimental Mangunan ini.
gitu. Jadi yang membuat saya tetap bertahan karena saya merasa terberkati dan saya selalu berusaha untuk mencari berkat itu. Begitu. Wow. Ini kan artinya berarti Bu Ovi itu sibuk ya. Sibuk karena melihat wah jadwalnya setiap hari padat. Begitu itu bagaimana menyiasati waktunya untuk tetap harus ada keluarga yang diperhatikan, kemudian kehidupan pribadi di rumah itu seperti apa, Bu? Iya, ini juga masih jadi PR saya, Mbak gitu. Tami. Apakah boleh berbagi tipsnya? Iya, ini masih menjadi PR saya sebenarnya ya. Kalau dibilang menyeimbangkan sih belum bisa dibilang seimbang ya. Masih ada, bisa dibilang masih jomplang sebenarnya ya. Karena kalau dihitung 24 jam itu, kalau saya biasanya pulang dari sekolah itu biasanya sudah larut petang gitu ya, larut petang gitu. Terus kalau di rumah itu efektifnya kan kalau ketemu keluarga itu jujur karena anak saya titipkan ke tempat utinya ya setiap hari. Jadi rutinitasnya itu saya atau suami bergantian, pagi itu mengantar dulu anak saya ke utinya di Condong Catur. Habis itu kalau saya kembali ke sekolah dulu, lalu pulangnya nanti seperti itu. Saya gantian dengan suami, jemput dulu, kalau suami tidak bisa saya jemput dulu anak saya di Condong Catur, balik lagi ke Manis Renggo gitu ya, pulang ke rumah gitu. Lalu sampai rumah itu rata-rata jam 6:30 itu baru bisa kumpul bareng gitu. Jadi 6:30 sampai jam 10 itu baru efektif dengan keluarga ya gitu. Jadi ya masih menjadi PR juga sih gitu. Tetapi bersyukur anak dan suami saya sangat mendukung gitu. Jadi ya dalam waktu yang terbatas, tetapi waktu terbatas itu menjadi quality time untuk saya dan keluarga. Itu sih sejauh ini masih berusaha untuk menyeimbangkan ya, karena memang dinamikanya memang dinamis sekali gitu. Dan sejauh ini dukungan dari keluarga itu yang terus memberi semangat saya. Ya itu karena melihat ya jadwal tadi, kemudian SMP juga masih berproses dengan ini itu kan sepertinya wow, rapat, terus koordinasi, agenda rutin lainnya itu juga. Betul. Wow. Itu pas yang paling berkesan itu saat mencari izin pendirian sekolah itu yang penuh kenangan itu. Bagaimana, ya. Bu, boleh dibagikan ceritanya? Iya, jadi menariknya itu memang ketika kami berproses mencari izin itu ada banyak hal baru yang kami belum tahu gitu ya. Jadi kami tahu dalam proses gitu. Kenangannya waktu itu ketika kami dipanggil dinas waktu itu untuk mempresentasikan sekolah ini gitu. Waktu itu di hadapan Ibu Kepala Dinas dan jajarannya gitu ya. Nah itu bagi saya juga sesuatu yang berkesan ya, karena kita mempresentasikan sekolah kita sungguh-sungguh terhadap dinas gitu, sekolah kita seperti apa gitu. Dan proses untuk sampai mendapatkan izin itu proses yang penuh kesan gitu ya, penuh kesan. Sampai akhirnya bisa dapat izin itu rasanya kayak kita panas terus minum es gitu loh, maces gitu ya. Gitu ya, lega rasanya. Dari proses awal belum dapat izin, kemudian sampai dapat izin, dan juga puji Tuhan kemarin juga akhir Agustus sudah selesai akreditasi. Tinggal menunggu hasilnya nih, doain ya. Tapi pasti baguslah Bu hasilnya, dengan kami melihat prosesnya yang seperti itu sih kayak pasti oke lah. Semoga ya, amin. Pasti. Kita semua mendukung, nggak bisa bantu apa-apa sih. Wah, doa itu yang utama loh. Itu. Melihat teman-teman dengan sepenuh hati menyiapkan itu semua kemarin ya, proses akreditasi waktunya harus benar-benar ada yang lembur, kemudian dan padahal waktu itu juga masih masa-masa PPKM ya, jadi harus mensiasati itunya tetap aman kan juga bukan hal yang mudah sih. Terima kasih teman-teman semuanya, itu supportnya benar-benar dari tim direksi, dari semua tim SMP tanpa terkecuali, dan juga termasuk lab yang mendampingi. Terima kasih banget. Terima kasih teman-teman untuk berproses bersama di bangunan begitu ya. Oke, Bu Ovi. Nah itu tadi tentang hal-hal yang ini ya,
serius gitu maksudnya pekerjaan. Kita mau ke yang santai-santai sedikit nih. Bu Ovi ini hobinya apa sih? Karena kenapa saya bertanya hobi? Karena kemarin waktu di Dunia Giwar itu Bu Ovi karyanya adalah buku ya tentang seputar itu. Apakah hobinya juga seputar membaca buku atau yang lain? Atau masak barangkali seperti tadi diceritakan? Hobinya sebenarnya campur-campur ya. Kalau dulu saya suka menari sebenarnya. Dulu ya. Wah, dulu baru saya tahu suka menari. kita. Kenapa tidak dilanjutkan Bu? Barangkali bisa ini ya, kayak kemarin ada Bu Nindi, ada Mbak Erna, Bu Felis itu juga nari, kemudian sekarang mereka mulai lagi untuk atur waktu nari, lalu menemukan sesuatu yang wah gitu. Bu Ovi mau mencoba lagi barangkali? Kalau masih ada waktunya mau ya. Iya. Karena dulu itu dulu masih ada waktu itu ya untuk nari gitu. Tapi karena seiring dengan banyak hal yang harus dikerjakan gitu, terus sudah lama enggak gitu. Tapi dulu setelah tari itu saya hobinya itu sebenarnya senam aerobik gitu ya. Ya masih inilah ya, masih nyambung deket-deket ya. lah ya, masih Iya, deket-deket olah dengan tubuh. itu. Iya betul. Sempat, Gitu. masih sempat Bu kalau aerobik? Masih sempat, tapi ya masih seminggu sekali sih yang sekarang. Paling di hari Minggu biasanya. Iya, karena Di hari mungkin Minggu. waktunya baru itu ya. Iya. Dulu nari apa Bu yang paling digeluti? Tari apa? Kalau dulu ini tarinya tari itu apa? Jaipong itu. Oh, tradisional. Iya, namanya. tradisional, betul, tari tradisional. Itu baru tahu. Kenapa jaipong Bu? Ya sebenarnya dulu karena memang ini ya ada beberapa tari tradisional sih sebenarnya gitu. Tapi waktu itu memang yang ngajarin itu waktu itu tarinya itu gitu. Jadi memang ada beberapa sih sebenarnya gitu. Tari Gitu. jaipong ini energik ya kalau Ya tapi jaipong udah itu kan lama ya ini ya. Jadi sekarang udah lama banget udah enggak perlu ini. penyesuaian kembali sih. Tapi ini Bu, sudah sampai mana waktu narinya? Sudah pentas-pentas kah atau bagaimana? Kalau pentas sih belum ya. Kami lebih ke kegiatan-kegiatan. Misal ada kegiatan misal ya apa perayaan-perayaan apa gitu. Tapi kalau event khusus sih enggak ada. Belum ada. Ya untuk sebenarnya untuk mengekspresikan saja sih. Gitu. Baru tahu loh. Apakah teman-teman di rumah ada yang tahu kalau Bu Ovi ternyata hobi nari? Ayo. Nggak tahu ya. Terungkap di sini kan ternyata Bu Ovi suka menari, khususnya tari tradisional, jaipong gitu. Itu sejak kecil suka menari. Dulu mulainya SD sebenarnya, dari SD terus SMP gitu. Terus akhirnya waktu SMA, kuliah itu udah beragam. Jadi udah enggak menekuni, tapi paling intens itu dari SD, SMP itu paling intens ya. Terus mulai SMP, terus SMA, terus kuliah itu sudah macam-macam lagi tambahannya. Udah mulai berganti ya. Waktu itu sempat juga ikut bela diri kayak gitu. Macam-macam akhirnya. Jadi yang saya tangkap nih ya teman-teman, Bu Ovi ini memang dari dulu aktif berkegiatan ya, suka ini ikut ini itu itu, suka aktif di mungkin di organisasi atau apa begitu ya. Iya. Karena kelihatan loh Bu Ovi nih lincah. Aduh. Ya. Lincah apanya nih? Lincah ini gesit. Maaf ya teman-teman, saya mau rapat dulu. Nanti kalau sudah selesai saya kembali ke sini. Baru selesai pergi sebentar, sudah kembali lagi, lalu rapat di sini, lalu nanti ke sana, lalu nanti ke sini. Wah, lincah loh. Aduh, enggak juga sebenarnya ya. Tapi mungkin karena hobinya memang dari kecil sudah suka aktif, jadi sampai usia sekarang juga lincah Bu. Saya nggak tahu dulu itu saya 4 bersaudara ya, bersaudara gitu. Tapi memang bapak ibu saya cukup aktif di kegiatan-kegiatan gitu ya. Dari 4 bersaudara ini kebetulan saya nggak tahu, saya itu sejak awal menikah itu masuk di perumahan ya. Saya kebetulan ngontrak gitu ya, di perumahan itu. Saya nggak tahu apa istilahnya, daya tariknya apa nggak tahu, tapi memang ketika awal menikah langsung di perumahan baru, dari awal itu sampai sekarang itu masih jadi pengurus gitu ya. Saya juga nggak tahu. Jadi karena memang saya suka dengan kegiatan sosial dan itu saya
bisa ya, kenapa enggak gitu ya. Masih Jadi enggak tahu karena Masih sempat di tengah Iya. kesibukannya di sekolah loh. masih Oh. saya dari awal menikah sampai dengan sekarang itu jadi pengurus ini paguyuban di perumahan. perumahan itu. Ya, hanya saya berganti perumahan itu 3 kali. Nah, 3 kali itu juga kebetulan masih terlibat dalam Jadi kepengurusan. pengurus terus. Iya, nggak tahu itu kenapa Dipercaya itu. ya. Karena tapi masih sempet ya saya kadang kok udah sibuk banget tapi masih sempet ada kegiatan di luar sana yang juga kegiatan sosial itu kan kalau di kampung ya Lumayan ya. lumayan kan gitu. Jadi wow ini tipsnya membagi waktunya harus Tapi untungnya ini Mbak Tami, di perumahan itu orang-orang sangat memahami kondisi saya. Artinya ketika memang karena suatu hal saya ndak bisa gitu, mereka memahami gitu. Tetapi sejauh saya bisa, saya ikut gitu. Ikut dalam kegiatannya ya. Kalau ke pengurusannya kan tetap gabung gitu, tapi dalam kegiatan-kegiatannya gitu. Itu nggak tahu kenapa, tapi ya karena kembali lagi berusaha menjadi berkat untuk orang lain. Ketika bisa ya kenapa enggak, tapi ya tentunya dengan menyesuaikan kemampuan dan keterbatasan kita gitu. luar biasa loh. Merasa terberkati, kemudian berbagi berkat itu kepada sesama dengan cara melayani ya Bu. Kalau seperti itu kita bisa bilang melayani sesama ya. Iya. Menjadi pengurus dalam kegiatan-kegiatan tertentu itu bentuk pelayanan loh. Keren. Ini nggak ada yang mau tepuk tangan begitu ya, tolong ya kru. Ini kayaknya siang-siang gitu ya, Iya, jadi Bu. kepanasan gitu. Sudah lapar. Jam makan siang. Oke, sebentar lagi teman-teman. Terus kemarin saya tuh cerita ketika di podcastnya Bu Sinta tuh saya cerita saya memiliki kesan mendalam tentang Bu Ovi. Mendalam Mungkin gimana Bu tuh? Ovi lupa mungkin ya, tapi kita akan ingatkan. Jadi waktu itu pas saya masih awal-awal, masih masa magang sepertinya ya. Masih masa magang di bangunan itu, saya tuh pagi-pagi datang ke sekolah karena mau ketemu Pak Karol kalau nggak salah. Kami ada dijadwalkan hari itu bertemu dengan lab di Cupuwatu gitu. Dan itu saya masih baru awal-awal datang ke Cupuwatu, baru 1 atau 2 kali dan belum familiar, belum kenal siapa-siapa begitu. Saya tuh datangnya kepagian, jadi belum ada teman-teman baru yang datang. Terus saya tuh duduk di pendopo SMP. Duduk gitu sambil nunggu, kok belum ada yang datang ya, masih sepi gitu. Lalu Bu Ovi itu datang dari ruangan kantor SMP, terus menyapa, selamat pagi Mbak, siapa namanya? Ada, oh ini teman baru ya, namanya siapa? Saya kenalkan, saya Ovi. Saya nanti kalau mau main-main ke ruangan SMP boleh ya, silakan ya gini. Terus saya bengong, disapa duluan gitu, karena biasanya di tempat lain tuh yang baru yang Menyapa mendatangi gitu. gitu kan. Saya juga digituin sama Bu Ovi. Iya kan? Nah, Sebagai yang lagunya kawan tuh gitu. iya kan kami jadi merasa ini loh Bu, apa itu mungkin bagi Bu Ovi hal yang kecil gitu, tapi bagi kami itu tuh sebagai orang baru waktu itu rasanya kami disambut dengan baik begitu. Lalu terus belakangan saya tahu, oh itu kepala sekolah gitu. Jadi yang mendatangi saya di pagi itu tuh kepala sekolah yang mau langsung menyapa, mau langsung, nanti kalau ini Mbak Tami mau main-main ngobrol nggak apa-apa loh, kami di ruang guru, silahkan, nggak usah malu kayak gitu. Dan wah itu berkesan loh Bu, berkesan Terima banget. kasih. Ya. Karena ya jarang kami temui di tempat lain yang lebih senior artinya gitu, kemudian mau nyapa dulu, mau ayo gabung dan sebagainya, dan kami waduh nyaman banget sih. Terima kasih. Iya, karena itu tuh rasanya gitu. Ya mungkin Bu Ovi lupa karena itu sudah biasa, tapi bagi Masih kami ingat saya kayaknya. iya pokoknya Pertama pagi-pagi kali sih duduk di depan sini pendopo sini itu iya, ya, waktu itu pendopo masih SMP. kayak saya datang paling pagi soalnya terus betul, nunggu betul. teman-teman baru yang lain yang mau ketemu Pak Karol waktu itu. Iya. Seperti itu karena mungkin ting tung ada suara, aman ya. Karena mungkin Bu Ovi tadi sudah merasa terberkati, jadi kemudian membagikan berkatnya kepada orang lain, dan Amin. salah satu yang saya pribadi terima adalah yang seperti itu. Oke. Itu mungkin ya itu apa ya, bukan
bagi orang lain biasa, tapi ada yang menangkapnya, wah ini perbuatan yang kecil, yang sederhana, tapi bermakna dalam, gitu sih. Terima kasih ya Bu Ovi. Sama-sama Bu Sudah. Tami. Itu menginspirasi saya loh dan teman-teman yang lain bahwa ketika besok ada teman baru, seperti itulah yang harus kami lakukan juga untuk menyambut mereka gitu. Budaya itu yang kemudian ternyata terus dihidupi di ya. Mangunan gitu. Iya. Waduh, itu momen yang spesial. Mau nangis kan? Saya tuh terharu loh kalau ngomongin itu. Gitu ya. Luar biasa. Iya. Oke, Bu Ovi, terima kasih untuk kehadirannya hari ini, sudah berbagi berkat ya. Semoga yang nonton juga terinspirasi untuk melakukan hal-hal kecil sederhana tapi keren. Oke, Bu Ovi, sebelum kita akhiri podcast hari ini, ada satu kalimat atau sesuatu yang bisa dibagikan untuk teman-teman di rumah? Ya, ada. Ini salah Silakan. satu semangat yang terus saya hidupi, teman-teman ya. Intinya adalah kebahagiaan itu tidak untuk dikejar, tetapi ketika kita mampu bersyukur sekecil apapun itu, itulah kebahagiaan. Semoga bahagia selalu menaungi kita semua ya teman-teman. Semoga bahagia. Yang nonton juga harus tetap bahagia ya. Semoga podcast ini meskipun kita tidak bertemu langsung dengan teman-teman yang ada di rumah, tapi kebahagiaan kita menular hingga ke penonton. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube Sekolah Eksperimental Mangunan. Sampai ketemu lagi. Dadah.